Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala Allahul muhtaramin dan hadis ulama para kiai dan ustaz khusus yang hadir pada malam hari ini ada Al Karim Haji Musyid, ada Haji Selamat, Haji Zainuddin dan juga semuanya yang hadir, seluruh jajaran pengurus ranting Bandar Baru, juga jajaran pengurus Masjid Nurul Umar, juga mereka Misamu dan semua yang hadir. Bersama-sama terus sebut kepada Allah Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di malam hari ini dengan izin Allah, rahmat kasih sayang Allah, kita semuanya masih diberikan kemudahan kesempatan untuk bersama-sama silaturahim di rutinan ranting Manggar Baru, NU ranting Manggar Baru, dengan harapan semoga kita semuanya betul-betul diakui sebagai santrinya Khadir Syekh Hasyim Asy'ari. Ada ketinggian. Salawat dan salam kepada Rasulullah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-Nya, diberikan keimanan kepada Allah, menjalankan sunnahnya sekaligus ditakwa oleh Allah sebagai umat bersama beliau dari jamaah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada kajian kita kemarin maksudnya. Jadi di sini isinya adalah dalil-dalil amalan kita. Karena kita ini kan pengamal amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Tapi banyak juga yang enggak nyadar kalau kita ini adalah pengamal. Sehingga bisa kita melakukan suatu amaliyah, sementara kita tidak tahu ini ada dalilnya apa enggak. Yang penting kita melakukan aja. Kalau orang-orang dulu kan tidak masalah. Tahlilan, yasinan, sholawat, tidak pernah ada permasalahan. Cuma di akhir-akhir ini menjadi permasalahan. Dari saudara kita banyak yang tidak setuju dengan amalan kita. Sementara kita yang hari-hari mengamalkan yasin, tahlil dan sebagainya, kemudian datang alasannya. Sampai sudah tahlilan dulu, nggak tahu itu kita ketemu tidak pernah tahu apa alasannya. Apakah ada dalil sebagai itu? Kita pikir ke sana. Jadi kita ini adalah menghadiri undangan daripada saudara kita, saudara kita dan sebagainya. Sehingga di majelis ranting ini, jadi yang menjadi tujuan utama supaya kita tuh betul-betul mengetahui bahwasanya apa yang kita lakukan ini bukan sesuatu yang karang-karang, tetapi yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang disyariatkan, disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh masalah taksis, atau kalau kita mau baca tahlil, ini pasti kita ini membaca Fatihah dulu. Kata Rasulullah, Al-Fatihah liman quri'at lahu. Fatihah ini adalah walidahnya. Siapapun yang membaca Fatihah, insya Allah diijabah oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ini termasuk fadilah daripada Fatihah. Karena kita setiap mau apa kan dulu Nabi Al-Fatihah. Nah ternyata baginda Rasul bersabda, Fatihah itu sesuai dengan yang
meniatkannya. Bila dibaca untuk apa, maka semuanya adalah akan diberikan kemudahan Allah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berhadiah Fatihah itu bukan berarti tidak ada dalilnya, tapi memang itu adalah disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taksis Yasin, Yasin kan tujuannya kan taksis. Kita tidak boleh mengkhususkan membaca Al-Quran, tidak boleh mengkhususkan beramal di hari tertentu. Nah ini kan bermasalah, karena kita yang melakukan. Nah kita, saudara kita yang tidak setuju, kemudian kita tanya tidak tahu alasannya, agak bingung akhirnya. Akhirnya ya terkatung-katung. Tapi kalau sudah tahu alasannya, sudah tahu dalilnya, insya Allah kita ini sebagai pengamal amalia ahli sunnah wal jamaah akan semakin kokoh, akan semakin kuat, karena kita mengamalkan sesuatu, tahu ilmunya. Karena kalau mengamal setiap tanpa ilmu harus berulang. Sebagaimana di sini disampaikan oleh baginda Rasul, Nabi radhiyallahu anhu mengqala bil dunyata ayatan adukan Allah pilih. Jadi ini termasuk taksis. Barang siapa membaca Quran di malam hari sejumlah 100 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka Allah dicatat oleh Allah tidak akan punya sifat pelupa. Artinya ini kan mengkhususkan membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat. Kalau dibilang taksis tidak boleh, nyatanya baginda Rasul di sini bersabda. Baginda Rasul malah bersabda bahwasanya pada siapa yang membaca 100 ayat setiap malam hari, maka dicatat oleh Allah tidak akan punya sifat pelupa. Nah, berarti mengkhususkan salah satu ayat Al-Quran ini diperbolehkan. Waktunya malam hari khusus juga kan? Lau alim annaka ya Aba Sa'id irfa' adzama suratul Qur'an qala alhamdulillah rabbil alamin ya sabqat wa Qur'an azim alladzi itu. Juga di dalam riwayat lain Aba Sa'id ini ditawari oleh Rasul. Ya Aba Sa'id, tahukah engkau mau saya kasih satu amalan yang mana amalan itu adalah sangat luar biasa fadilahnya. Aqdhamu suratul Quran, termasuk surat-surat yang lebih mulia di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, alhamdulillahirabbil alamin ya sabqat wal Quran azim alladzi utitu rawahu Bukhari. Di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Ini juga taksis. Rasulullah memberikan pengertian, memberikan ilmu, memberikan kabar kepada Abu Sa'id bahwasanya Fatihah termasuk surat yang nilainya sangat luar biasa. Bila mana kita mau mengamalkannya, jangankan Fatihah, Bismillah itu aja sudah luar biasa. Bismillah, baca bilang Pak Yai Mursyid, baca 786, mau dibacakan ke Rodo langsung kitin. Jangankan Bismillah, udah Fatihah Bismillah topnya itu sudah sangat luar biasa. Itu mahabbah aku. Tanya masih saya dokter biasa.
Nah ini juga termasuk taksis Al-Quran. Sementara sama, kalau dibilangin bahwasanya tidak boleh yasinan. Kenapa? Karena mengkhususkan membaca ayat Al-Quran tidak boleh. Bilangnya kan begitu. Sementara Rasulullah itu banyak bersabda, termasuk tadi mengkhususkan 100 ayat, mengkhususkan baca Fatihah yang fadilahnya sangat luar biasa. Ansor solid man qara'a suratul Baqarah wajib dan berjannah. Barang siapa yang mengistiqomahkan membaca surat Al-Baqarah, maka nanti akan diberikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini berarti kan mengkhususkan. Makanya kalau surat Al-Baqarah kan panjang. Ya, kita kan cari yang enak aja. Ini nilainya sama. Baca Yasin atau baca surat Al-Baqarah atau baca Qul atau baca sama aja, itu semuanya taksis, mengkhususkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak benar kalau Yasin nanti bilang taksis itu tidak boleh. Sementara Rasulullah banyak bersabda tentang masalah taksis Quran atau amalia bacaan khusus di dalam Al-Quran. Maka terbantahkan sudah. Kalau dibilang biasanya tidak boleh karena taksis, sudah terbantahkan. Nazalan malakum fis sama wa qala abshir bi nuraini utituhuma yaquluhuma nabi qablak fa ahlul kitab wa khatama rasulul karam lam yaqra bi kharfin min ila qawtika wa muslim. Jadi yang diriwayat semuanya itu hadisnya sahih. Semuanya hadisnya sahih. Tidak ada yang hadis abal-abal, tidak ada. Semuanya sahih. Makanya kadang-kadang kan membingungkan kita. Ini hadisnya kan sahih. Loh, mengapa tidak diketahui oleh mereka? Ataukah memang sengaja tidak dipelajari, ataukah memang sengaja diumpetkan, atau malah dibuat? Sementara kalau menurut keilmuannya, mereka yang mengatakan bahwasanya Yasin tak boleh, harusnya sudah tahu betul hadis-hadis semacam ini. Ya. Tapi mengapa mereka malah menganggap tidak boleh? Sementara banyak dalil-dalil hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya mentaksis Al-Quran itu tidak menjadi masalah. Maka sampaikan juga nazaran malak minas sama, bahwasanya malaikat-malaikat Allah turun dari langit. Qala abshir bi nuraini, memberikan kabar. Malaikat berkabar, ya Rasulullah, ini tak kasih kabar dua cahaya. Utitahuma rabbiyuhuma nabi qablak. Ada dua cahaya yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh malaikat, disampaikan kepada baginda Rasul. Dua cahaya itu tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dua cahaya yang dibawa oleh malaikat itu? Fatihatul kitab wa khatama Rasulul Baqarah. Lam yaqra bi harfin minha illa qati'an. Yang dimaksud malaikat tadi dua cahaya, yang pertama surat Fatihah, yang kedua adalah akhir daripada surat Al-Baqarah. Rasulullah akhir ini. Itu kan bacaan tahlil ya Pak. Pak. Itu kan hari-hari kita baca tahlil, kan pasti kita bawa akhir daripada surat Al-Baqarah. Pasti membaca Fatihah, tambah Qul Huwallahu dan lain sebagainya. Nah ternyata istimewanya Fatihatul Kitab wa khatama surat Al-Baqarah termasuk dua
cahaya yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini istimewanya. Dan kita membaca surat yang istimewa langsung dibawa oleh malaikat komandan boleh. Nah, sementara membacanya pun bernilai pahala. Lam yakul biharfin min hadillah mudika. Siapapun yang membacanya maka dihitung per huruf, tidak ada lain kecuali yang diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang taksis mengunggulkan surat Fatihah, mengkhususkan akhir dari surat Baqarah, dan ini sudah biasa kita baca di saat kita ini bertahlil. Nah, berarti kan ada masalah. Yasinnya termasuk Al-Quran, dibaca cuma taksis juga tidak masalah. Sementara kalimat-kalimat thayyibahnya juga biasa kita baca, itu berarti juga tidak bermasalah. Justru mereka-mereka yang getol dengan Yasin tahlil, insya Allah gudak di ganjaran. Belum gudangnya ganjaran. Kita pikir aja Pak, kita begini kan cari pemprengan, tahu mereka Pak? Penghasilan tambahan. Halo, ada orang bekerja di pabrik, kemudian nanti cari penghasilan gojek, pakai yang ini apa? Maxim. Nah, ada juga yang hijau-hijau, bukan apa? Grab. Nah, karena apa? Gaji pokoknya tidak cukup untuk biaya hidup, maka mau tidak mau cari komplemen, cari sakinah. Kalau tidak itu, yang kalau tegaknya gak mudah-mudah. Lah kita itu juga harus begitu Pak. Begini kan kita cari komplemen kan, cari tambahan pahala supaya selamat. Karena saya pribadi dan juga semuanya sama. Saya itu tidak pernah bisa menandakan sholat saya, karena requestnya Allah adalah sholat yang khusyuk. Atau mungkin yang tidak biasa cari komplemen, berarti sudah dia itu mengakui sholatnya sudah khusyuk sesuai dengan requestnya Allah Subhanahu. Nah, kalau boleh saya bertanya, kira-kira dari mana ini sholatnya? Jos apa? Pak? Jos apa dari? Kalau saya menyadari sholat saya harus kacau balau Pak. Untung-untung ada nilainya, ya kan? Kita sudah berupaya menjalankan sholat. Masalah nilainya ini mesti ngomong. Saya menyadari sholat saya masih belum beres. Sedekahnya kalau dipaksa tidak bisa ikhlas, ya kan? Puasanya hanya dapat makan dan lapar dan dahaga buang, ya kan? Kurang semua nilainya. Harap kaji orang lagi harap bodoh, yo. Kamu sudah gagal. Itu suaranya apa? Apa suaranya begini? Nah, makanya amalu soleh menjadi tujuan yang utama. Walhasil iman bisa Nabi Musa. Kalau tidak mau cilekek Pak, kalau tidak mau sengsara, tidak mau celaka, harus kita mendapat amalu walhasil soleh. Dari antara amalu walhasil soleh ya seperti ini. Masalah kewajiban tidak usah dihitung-hitung Pak. Kalau sudah sadar nggak melakukan sholat itu kayak malaikat itu aja. Makanya ya kan. Ya wajib itu istilahnya orang dagang modal utama. Sholat, puasa itu modal zakat, modal utama yang tidak boleh untuk kita tinggalkan. Sementara modal utamanya pas-pasan. Tidak mungkin Islam dagang beli 100 mau dijual 100. Pasti minta apa?
beli 100 dijual 150. Ya sama, kita itu dalam beragama. Jadi kita ke majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, begini-begini. Hakikatnya itu untuk mengimbangi dosa maksiat kita supaya kita bisa terselamatkan. Terkecuali kita sudah pede bahwasanya amalan wajib kita sholat puasa sudah bisa menembus surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pernah berbuat dosa dan maksiat mungkin bisa jadi tidak perlu begini-begini, tidak penting, ya kan? Habis duit, habis waktu, ya kan? Ya Pak. Kalau saya pun sangat perlu, karena inilah sebagai komponen kita, tambahan, ya supaya kita nanti betul-betul selamat mengimbangi, karena gaji pokok kita tidak cukup untuk membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu memberat timbangan. Dan di antara memberat timbangan ada semacam ini. Amalia-amalia begini ini yang insya Allah nanti akan memberatkan timbangan kita. Apalagi kalau sudah biasa pikir la ilaha illallah, tidak ada yang bisa yang menandingi daripada pikir dari al-qaul dzikri wal amru. Dan itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang biasa cari ujian. Maka bacaan-bacaan di dalam tahlil ini berarti sudah ada perintah, sudah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada salahnya. Maka ayat dari akhir surat Al-Baqarah lagi kepada lagi pada siapa membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah lagi kepada berapa ayat maka sudah dianggap mencukupi, sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga biasa kita lakukan, biasa kita baca di saat kita ini bertakbir. Satu lagi jam 10 kurang 5 menit. Inna Rasulullah qala fi qul huwallahu ahad walladzi nafsi bi yadihi innaha ta'tilu bil Quran. Rasulullah juga bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad walladzi nafsi bi yadihi innaha ta'tilu bil Quran, bahwasanya sampai baginda Rasul ini kalau kita ini bersumpah, walladzi nafsi bi yadihi Allah, kita sudah kabarnya. Barang siapa yang baca itu tadi dulu Al-Quran setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Wahul Bukhari. Hadisnya sahih. Kalau kita bayangkan setiap malam Jumat, kita kan biasa tahlilan Pak ya. Nah, kan masuk wajib belum makan. Tak bocoran sepertiga Al-Quran. Makanya di mana-mana sudah viral. Kalau tahlilan itu bunyi 3. Apa alasannya? Mungkin banyak orang kata Al-Quran 3 kali. Kan sekali sama dengan sepertiga. Kalau 3 kali berarti kata. Berarti kan tahu pikir semua bukan? Gak tahu pikir kan? Sudah tahu, pokoknya tahu apa alasannya. Kalian pernah tahu. Dan mengapa kiai-kiai kita men-setting puluhan 3 kali? Karena itu supaya setara dengan membaca Al-Quran 30 juz. Benar. Dan itu adalah sampaikan di baginda Rasul. Logikanya membaca dulu 3 kali gajah setara dengan Al-Quran 30 juz. Lalu kemana dibilangnya penghuni rokok? Ini
Ya kan? Ya kan? Maka kita sebagai pengamal tahlil, kita harus pede, Pak. Aku yakin apa yang telah disampaikan oleh kiai-kiai pendahulu kita, tak satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran, tak satu pun yang bertentangan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi. Justru semuanya adalah disunahkan, dicontohkan oleh baginda Rasul. Membedanya. Kalau dulu tidak pernah Rasulullah itu acara tahlil seperti itu. Karena syuting barang itu begitu. Ini marah. Sementara harusnya kan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jadi intinya itu bukan kepada hal semacam ini, tapi intinya kan apa yang kita amalkan. Bahwasanya yang kita amalkan di dalam acara yang tahlil semuanya adalah ajaran contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Masalah caranya yang terserah kita loh. Mau kita dikasih akal sama Allah, tapi bebas saja. Mau dibaca sendiri di kegelapan malam, ya silakan. Secara berjamaah, bagus. Karena kata Allah kasih umat alhamdulillah, maka tidak akan tersesat umatku ini bila selalu di dalam perkumpulan. Ini janji daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tapi kalau sering memanfaatkan bukan kalau sering menyendiri, akhirnya mudah untuk kena tiupan angin sepoi-sepoi. Kalau angin tepat langsung hilang. Kalau angin sepoi-sepoi akhirnya terkontaminasi dengan hal-hal yang lain karena tidak ikut di dalam jamaah. Tapi insya Allah kalau kita sering ikut di dalam jamaah semacam ini, kata Rasulullah akan terjaga. Yaitu Allah di mana jamaah bahwasanya kekuasaan Allah itu beserta dengan jamaah. Alhamdulillah, berbahagialah kita semuanya karena masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersama-sama berkumpul bersama satu wahid di Nahdlatul Ulama dengan harapan semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat dari kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah. Karena yang punya hak syafaat satu Rasulullah, dua ulama, yang ketiga syuhada. Insyaallah kita kalau mengamalkan khidmat di NU, insyaallah nanti akan digiret oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila yang sampai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.